Kak Ahmad Taufik, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik. Kang Opik, ini kita berbicara tentang media sosial. User di media sosial itu di Indonesia mencapai 80% dari populasi Indonesia. Tentunya besar sekali, lebih dari 170 juta orang menggunakan media sosial. Nah, namun yang kita lihat ternyata banyak orang yang sering memfollow hal-hal yang memang tidak penting dalam media sosial. Iya, betul. Itu bagaimana tanggapan Kang Opik tentang itu, Kang? Ya, betul sekali. Mengenai media sosial itu kan salah satu media yang menghubungkan jejaring di seluruh dunia. Tentunya berbagai pemikiran, kemudian berbagai ideologi masuk ke sana. Dan ketika berbagai macam pemikiran ideologi masuk ke dalam media sosial, tentunya itu menjadi sebuah ada nilai positif dan bahkan ada pula nilai negatifnya gitu. Karena apa? Karena ketika kita tidak bisa cermat di dalam memilih media yang baik untuk diri kita, bisa-bisa ada propaganda yang masuk ke dalam diri kita. Bahkan gini, di dalam anak-anak sekarang yang pandai bermedia sosial, mereka sudah mengetahui yang belum sepantasnya mereka ketahui. Itu dari apa? Akibat dari kurangnya di dalam memilih dan memilah bagaimana media yang baik untuk dirinya. Maka dari itu salah satu agar kita bisa menjadi seorang bermedia sosial yang baik, itu bagaimana caranya memilih dan memilah media-media yang baik untuk diri kita, dan tentunya tidak ada propaganda-propaganda yang masuk ke dalam diri kita, terutama hal-hal yang negatif seperti itu. Bagaimana kalau ini terjadi kalau di anak-anak mungkin itu lebih mudah karena kita bisa mengontrol di beberapa platform pun itu ada batasan bahwa ini konten untuk anak dan ini bukan untuk anak. Bagaimana kita sebagai orang dewasa, Kang, tentang pembatasan atau memfilter apa yang harus kita follow, apa yang harus kita lihat di media sosial? Nah, itu adalah salah satu bagaimana caranya mencerdaskan orang-orang yang bermedia sosial. Ini dia yang sering kita lupa. Ya, rata-rata yang diajarkan adalah bagaimana cara mengaplikasikan ini, mengaplikasikan itu gitu. Tanpa kita membuat dasar bagaimana caranya agar mereka itu cerdas di dalam bermedia sosial. Karena apa? Sebenarnya di media sosial itu banyak konten positif, dan konten positif itulah yang menjadi salah satu pengembangan di anak-anak kita gitu kan, atau terutama diri kita. Apalagi sekarang, untuk nanti kan 2045 itu adalah salah satu 100 tahun Indonesia, dan di sana Indonesia kan emas itu ya? Indonesia emas. Di sana kan ketika berbicara Indonesia emas, para sumber daya manusia kita harus terhubung di seluruh dunia. Agar apa? Agar pengetahuan global itu masuk ke dalam diri anak-anak kita, bahkan diri kita gitu. Dan tentunya ketika mereka bisa memanfaatkan media sosial dengan baik, mereka tidak akan hanya berwawasan lokal, tapi justru mereka akan berwawasan global. Dan inilah yang menjadi salah satu cara agar bermedia sosial itu bisa meningkatkan sumber daya manusia di antara kita semua gitu. Namun kembali lagi bahwa semuanya harus dibatasi ya, Kang? Ya, itu salah satunya itu bagaimana caranya kita mengajarkan konten-konten positif dan konten-konten negatif yang mereka harus menjadi filter diri mereka sendiri. Karena kalau misalkan filter itu tidak dibangun di dalam diri mereka, akhirnya apa? Mereka itu akan bermedia sosial secara bebas. Dan bagaimana caranya? Kita sebagai tugas kita adalah membangun filter itu. Filter agar mereka mengetahui, memahami bagaimana konten positif yang harus mereka kembangkan, bagaimana konten negatif yang harus mereka tinggalkan. Baik. Terima kasih, Kang Opik.